Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Ujang Deden MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Nabila dengan NPM 240621250027 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Bukhari Muslim. Nah, sebelum masuk ke kitabnya, siapa sih Bukhari Muslim itu? Mari kita mengenal siapa Bukhari Muslim itu. Ternyata Bukhari Muslim itu dua orang loh. Yang pertama Imam Bukhari dan yang kedua Imam Muslim. Lalu siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari bernama lengkap Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada tahun 194 Hijriah. Sejak kecil beliau sudah menjadi yatim, namun Allah menganugerahkan kepadanya daya ingat yang sangat kuat. Karena kecerdasannya itu, Imam Bukhari mulai mempelajari dan menghafal hadis sejak usia muda. Pada usia 16 tahun, beliau sudah berhasil menghafal banyak hadis yang ada di kotanya. Setelah itu, beliau melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu hadis ke berbagai kota penting seperti Mekah, Madinah, Kairo, dan Baghdad. Dalam perjalanannya, Imam Bukhari berhasil mengumpulkan sekitar 6.000 hadis. Namun dari jumlah yang sangat banyak itu, beliau melakukan penyaringan yang sangat ketat dan hanya memilih sekitar 7.000 hadis untuk dimasukkan ke dalam kitab terkenalnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Menariknya, sebelum menuliskan setiap hadis dalam kitab tersebut, Imam Bukhari selalu mandi terlebih dahulu dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap hadis Nabi. Nah, sekarang siapa itu Imam Muslim? Imam Muslim bernama lengkap Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Beliau lahir di Nisapur pada tahun 204 Hijriah. Sekitar 10 tahun setelah kelahiran gurunya, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai murid yang sangat cerdas sekaligus sangat mengagumi gurunya tersebut. Dalam bidang hadis, Imam Muslim memiliki keunggulan dalam menyusun hadis secara sistematis. Hal ini terlihat dalam karya besarnya yaitu Sahih Muslim. Dalam kitab ini, beliau mengumpulkan berbagai versi dari satu hadis dalam satu tempat, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan riwayat dengan lebih mudah. Untuk menyusun kitab tersebut, Imam Muslim melakukan penelitian yang sangat teliti. Beliau menghabiskan waktu sekitar 15 tahun untuk menyeleksi hadis dari sekitar 300.000 riwayat yang ada. Dari proses penyaringan yang ketat itu, akhirnya lahirlah kitab Sahih Muslim yang hingga sekarang diakui sebagai salah satu kitab hadis paling sahih dalam Islam. Pembahasan selanjutnya mengenai kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis yang paling terkenal karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari adalah Sahih Al-Bukhari. Kitab ini dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran, karena proses seleksi hadis yang dilakukan Imam Bukhari sangat ketat dan teliti. Judul asli kitab ini adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Di dalamnya terdapat sekitar 7.275 hadis jika dihitung dengan pengulangan dan sekitar 4.000 hadis jika tanpa pengulangan. Salah satu keunggulan dari kitab ini adalah syarat yang sangat ketat dalam menerima sebuah hadis. Imam Bukhari tidak hanya mensyaratkan para perawi hadis hidup pada masa yang sama, tapi juga harus terbukti pernah bertemu langsung satu sama lain. Selain itu, kitab Sahih Al-Bukhari disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih seperti bab ibadah, muamalah, dan adab. Dengan penyusunan seperti ini, para pembaca akan lebih mudah memahami dan mempelajari hadis sesuai dengan tema atau pembahasannya. Selanjutnya, kitab Sahih Muslim. Kitab hadis penting lainnya adalah Sahih Muslim yang disusun oleh Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Beliau merupakan murid dari Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau Imam Bukhari. Kitab ini menempati urutan kedua setelah Sahih Al-Bukhari dalam tingkat kesahihan hadis. Namun, banyak ulama menilai bahwa sistematika penulisan dalam Sahih Muslim lebih mudah dipelajari dan difahami. Judul asli kitab ini adalah Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan bin Naqli Al-Adli
Al-Adli an Rasulullah SAW. Di dalam kitab ini terdapat sekitar 12.000 hadis jika dihitung dengan pengulangan dan sekitar 3.033 hadis jika tanpa pengulangan. Keunggulan kitab Sahih Muslim terletak pada metode penyusunannya. Imam Muslim mensyaratkan bahwa para perawi hadis harus hidup pada zaman yang sama atau kontemporer. Selain itu, beliau juga sering mengumpulkan berbagai jalur sanad dari suatu hadis dalam satu tempat. Dengan cara ini, para ulama dan peneliti hadis dapat lebih mudah mempelajari serta membandingkan riwayat hadis tersebut. Selanjutnya, istilah muttafaqun alaih. Dalam ilmu hadis terdapat istilah muttafaqun alaih yang berarti disepakati oleh keduanya. Istilah ini digunakan untuk menyebut hadis yang diriwayatkan oleh dua imam hadis besar, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau Imam Bukhara dan Muslim ibnu al-Hajjaj atau Imam Muslim. Hadis dengan istilah muttafaqun alaih terdapat dalam dua kitab hadis yang sangat terkenal, yaitu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya, kedua imam tersebut sama-sama meriwayatkan hadis yang sama dalam kitab Sahih mereka, karena diriwayatkan oleh dua ulama besar dengan metode seleksi yang sangat ketat. Hadis yang berstatus muttafaqun alaih memiliki tingkat kepercayaan sangat tinggi di kalangan para ulama. Salah satu contoh hadis muttafaqun alaih adalah hadis tentang niat yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Hadis tersebut berbunyi, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang yang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini sangat terkenal dan sering dijadikan dasar dalam berbagai pembahasan ibadah maupun hukum Islam. Hal ini karena hadis tersebut menekankan bahwa niat merupakan hal yang sangat penting dalam setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Sering muncul pertanyaan, mengapa nama dua ulama hadis besar ini sering disebut secara bersamaan? Hal ini karena keduanya dianggap sebagai standar emas dalam periwayatan hadis. Dua ulama tersebut adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau Imam Bukhara dan Muslim ibnu al-Hajjaj atau Imam Muslim. Di dalam tradisi keilmuan Islam terdapat banyak sekali kitab hadis, namun hanya dua kitab yang mendapatkan gelar as-Sahihain, yang berarti dua kitab hadis yang paling sahih. Kedua kitab tersebut adalah Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Karena proses seleksi hadis yang dilakukan oleh kedua imam ini sangat ketat dan teliti, kitab mereka menjadi rujukan utama bagi para ulama. Oleh karena itu, jika kita mendengar ungkapan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka hal itu menunjukkan bahwa hadis tersebut telah melalui proses verifikasi yang sangat kuat dan dipercaya keasliannya dalam tradisi keilmuan Islam. Tak terasa kita berada di akhir pembahasan kali ini, yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah dua pilar utama dalam ilmu hadis yang hidup di abad ketiga Hijriah dan mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Melalui kitab Sahih al-Bukhari yang unggul dalam ketatnya seleksi pertemuan perawi, serta Sahih Muslim yang unggul dalam kerapian sistematika penulisan, keduanya berhasil menyaring ribuan riwayat menjadi kumpulan hadis paling otentik yang disebut as-Sahihain. Kehadiran karya mereka, terutama hadis-hadis berstatus muttafaqun alaih, memberikan kepastian hukum dan panduan ibadah yang terjaga validitasnya bagi umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukran katsiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.